lain. Nah, ini akan saya publish ke YouTube untuk apa namanya, eh, biar kalian juga bisa apa namanya, tonton berulang-ulang ya, dan permudah juga ya konsultan saya buat konten YouTube ini mempermudah kalian belajar di rumah. Oke, di materi hari ini kita akan bahas secara konsep e-commerce itu seperti apa sih bagian pemasarannya, dan pangsa pasarnya seperti apa yang biasa kita hadapi gitu ya. Nah, secara konsep beberapa hal penting yang perlu dipelajari dari pemasaran e-commerce itu adalah pertama, kita perlu adanya identifikasi seperti apa pengguna atau pemakai jasa internet. Apalagi calon pembeli kita. Nah, kita mesti tahu juga ciri-cirinya, gitu ya. Yang kedua, bagaimana behavior si konsumen ya terhadap pangsa pasar sekarang yang sedang marak, sedang berlaku. Tidak menafik pula dengan apa yang kita bangun usaha kita di e-commerce. Ya. Nah, kita perlu tahu behavior si konsumennya ini ya ciri-cirinya seperti apa dan apa maunya mereka. Kita harus tahu juga. Jadi ketika kita ingin membuka usaha atau ingin menjual sesuatu melalui e-commerce, itu kita sudah tahu pangsa pasarnya. Jadi tidak hanya sekedar meraba-raba atau memprediksi kira-kira nanti siapa pembeli dari produk yang kita jual. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan dalam pembelian. Nah, ini penting. Ya, go-no-go-nya, apakah usaha ini akan lanjut, usaha ini akan berhenti, atau kita perlu hold dulu apa namanya produksi barangnya, atau kita hold dulu stok barangnya dan sebagainya, atau kita perlu pertimbangkan hold dulu untuk investasi dana untuk memasarkan lebih luas lagi produk kita. Itu kita harus pintar mengambil keputusan. Dan keempat, identifikasi teknologi seperti apa yang perlu kita gunakan. Nah, ini berhubung dengan garis lurus dengan investasi. Nah, apalagi teknologi. Teknologi di sini sekedar support. Tapi kalau ini bisa membantu dalam memasarkan produk yang kita jual, ini bisa menjadi main support. Bisa menjadi alat atau tools pendukung utama bagi masalah produk kita. Yang terakhir, kita perlu tahu dasar-dasar strategi yang seperti apa yang mau kita terapkan, plus dengan branding konsepnya. Kita mau seperti apa packagingnya, kita mau seperti apa cara penyampaiannya ke masyarakat secara umum. Nah, ini penting banget. Nah, dalam strategi pemasaran ada 4 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi pemasaran dalam e-commerce. Pertama, dari hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Jadi ada siklus sistemnya dari produk yang kita ingin jual. Nah, kita harus tahu
di antara 4 tahap ini, gitu ya. Nah, kita harus tahu mana yang harus kita survive, gitu ya. Nah, jangan sampai 4 siklus ini, ya, siklus, daur hidup produk ini itu stop, berhenti, ya. Kemudian posisi persaingan perusahaan di perusahaan yang memanfaatkan e-commerce, ya juga penting ya. Dan strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apalagi kompetitornya sekarang semakin banyak. Bahkan beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia, Gojek sudah berkolaborasi. Makanya dalam istilah konsep e-commerce ada sebutnya kolaboratif e-commerce. Nah, itu penting gitu ya. Munculnya GoTo, Google, Topet. Saya nggak tahu singkatannya kalau OVO, Grab gitu ya. Oh, Grab gitu ya. Nggak tahu. Nah, itu tergantung bagaimana cara brandingnya si pelaku usaha e-commerce. Nah, kemudian kita perlu lihat situasi ekonomi yang seperti apa sehingga bisa disesuaikan dengan pandangan ke depan, apakah situasi ekonominya itu akan meningkat atau menurun seiring dengan naiknya inflasi. Itu beberapa kalau kalian baca gitu ya, kalian sering lihat di berita, di artikel gitu ya. Inflasi itu nggak semuanya pelaku usaha berdampak. Nah, yang sudah pasti berdampak itu adalah sektor perbankan, sektor apa namanya, perusahaan di bidang jasa yang semuanya tuh dependensi dengan pertumbuhan naik turunnya inflasi, termasuk properti ya, properti juga termasuk. Tapi beberapa sektor lain sebenarnya nggak juga berdampak. Contohnya misalkan uh, misalkan uh, kopi gitu ya, pedagang kopi, kopi keliling atau mungkin pelaku usaha sektor ekonomi menengah ke bawah itu sebenarnya nggak banyak juga berdampak. Nah, cuman karena permainan pasar digembor-gemborkan, akhirnya apa? Berdampaklah beberapa komponen utama penting yang itu sebenarnya ya dependensi juga ya pelaku usaha menengah ke bawah akhirnya. Contohnya minyak. Gitu. Nah, kalau boleh kalian pelajari gitu ya, naik turunnya harga minyak itu sebenarnya permainan pasar. Ada yang di balik belakang itu. Nah, kalau misalkan pemerintah mengambil kebijakan tegas, gitu ya, tidak ada lagi kenaikan minyak yang sangat berlebihan, gitu ya, sehingga tidak membunuh para pelaku sektor ekonomi ke bawah. Jadi kalau sudah ada regulasinya, sudah ada aturan ketatnya, itu yang pemain-pemain pasar itu dia nggak semena-mena gitu ya. Sekarang kan yang terjadi apa? Ya, produsen lah, ya, pihak berkala, ya sampai apa namanya tengkulak dan sebagainya itu mereka saling bekerja sama atau apa untuk mendapat meraup keuntungan yang tinggi. Akhirnya bisa mencekik apa namanya pendapatan masyarakat. Gitu ya. Ini pandangan saya saja. Gitu. Mungkin kalian punya pandangan yang berbeda silahkan. Terakhir
pengguna media online dalam pemasaran e-commerce belum mempertimbangkan kehandalan berbagai media online dan cakupan areanya demi meningkatkan daya saing dalam berbagai media yang memanfaatkan jejaring online. Jadi, eee, perlu ada pertimbangan yang cukup baik gitu ya, ketika kita menggunakan jasa atau menggunakan platform e-commerce. Nah, terlebih lagi kalian mesti pelajari seperti apa fitur-fitur atau fasilitas yang diberikan oleh mereka, sehingga itu bisa berdampak, kemajuan ataupun kemunduran usaha e-commerce kita. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, dari, dilihat dari data Fondasi Ekonomi Digital Indonesia untuk pengguna internet, dari jumlah populasi ini, secara global ya, secara global, tapi di Indonesia jumlah populasi kurang lebih sekitar 262 juta orang, ya. Di sini hampir setengah setengah, mungkin setengah lebih ya, 51% ini pengguna internet dan 106 juta orang di Indonesia itu pengguna media sosial, 40%-nya, kemudian sisanya mobile, 31 juta ini, pengguna mobile. Jadi kemungkinan ada satu orang punya 2 gadget dia secara data di sini. Jadi jadi dari yang aktif ya ini hanya mungkin nggak ada setengahnya gitu ya, hanya sampai 35% saja. Coba bayangkan ya, misalkan di sini dari 262 kemungkinan ada sekitar 371 gadget atau setidaknya satu orang punya, lebih dari satu gadget, yang mana, terhubung semua ke internet. Tapi yang aktif kurang lebih sekitar 35%. Nah, menurut data IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia, bahwa penduduk Indonesia menghabiskan tidak kurang dari 55% waktu online-nya pertama untuk, baca majalah atau koran, menggunakan secara mobile, nonton TV, kemungkinan, mungkin bekerja ya secara online menggunakan desktop atau laptop, dan juga mendengarkan radio. Tapi jarang ya mungkin dari kita, mendengarkan radio menggunakan perangkat gadget mobile. Apalagi sekarang sudah banyak ya platform, apa namanya, platform musik secara online ya seperti YouTube Musik, Spotify ya dan sebagainya yang menyediakan, fasilitas untuk mendengarkan musik secara online. Nggak saya bilang secara gratis ya, tergantung. Mungkin kalau misalkan kalian pengguna Spotify ada yang gratis, tapi biasanya, playing musiknya secara internet dan bisa kita, pilih-pilih sesuai dengan ekspektasi kita. Sama dengan YouTube Musik ya sama, karena saya juga pun, pengguna YouTube Musik. Oke, sama juga ini, lanjutan lagi dari, data pengguna internet, lihat dari profilnya menurut IDA Asosiasi E-commerce Indonesia. Nah, dari rentang umur di sini, ini umur ya. Nah, 25 sampai 29 tahun, ini ada 24 miliar, sekitar 80%.
itu yang paling tinggi menggunakan internet. Ya, menggunakan internet. Sisanya ke bawah ini 10 sampai 14 ya kurang lebih sekitar 768.000 orang. Yang angkatan mungkin kalau dibilang bukan kaum milenial tapi Gen Y ya. Gen Y yang umur di atas 50 tahun itu kurang lebih 1,5 juta. 3%-nya. Kalau saya di sini termasuk sama masih sama dengan kalian ya, si Gen Z 45 sampai 49 ya sekitar 72 juta. 5%-nya. Oke, jadi dilihat dari perilaku konsumen sini, menurut IDA Asosiasi E-commerce Indonesia, sekitar 48% kebanyakan masyarakat mencari info mengenai produk online. Ini paling tingginya di sini. Berarti apa? Rata-rata masyarakat Indonesia konsumtif. Ya. Nggak menapik pula juga saya gitu ya. Saya sering gitu nonton YouTube berkaitan dengan otomotif gitu ya. Gadget, teknologi up to date ya. Itu kadang beriringan juga saya sering kali melihat di Tokped, aduh barang-barang apa sih yang sekarang lagi marak gitu ya. Nah itu rata-rata saya habiskan waktu ya sisanya gitu untuk ya lihat seperti itu ya informasi mengenai produk secara online. Diiringi dengan yang sering kali kita kunjungi toko online. Nah baru 41%-nya tuh memang sudah fix baru kita beli produk secara online. Bahkan ada yang bukan gila ya konsumen yang gila, tapi memang sekarang apapun barang, jenis barangnya, mau kecil ataupun besar, itu bisa dibeli menggunakan online, termasuk mobil. Coba bayangkan mobil di secara online. Kita nggak perlu lihat lagi barangnya seperti apa, gitu ya, modelnya seperti apa, hanya secara fisik ya. Tapi ketika kita hanya melihatnya dari dunia maya gitu ya, secara online. Dan kita trust percaya dengan toko yang menjualnya secara online. Nah, banyak seperti itu ya. Kalau saya sih untuk barang-barang besar seperti itu sih masih konvensional gitu ya, nggak menakut juga. Tapi biasanya diiringin dengan biasanya gitu ya, misalkan tertarik nih dengan produknya. Mau nggak mau ya kita juga secara online juga dulu ya. Konsepnya online to offline gitu ya. Jadi kita kunjungi si dealernya gitu ya, tertarik, kita janjian baru kita datang ke tempat fisiknya. Nah, itu konsepnya online to offline. Nah, membeli di sini di bawahnya ada 30% ini rata-rata beli melalui PC ataupun mobile. Ya, cukup menarik ya. Jadi makanya kalau dilihat hampir 50% rata-rata masyarakat Indonesia memang senang belanja melalui online. Oke, lanjut. Kemudian dalam pengambilan keputusan dalam pembelian, ini beberapa aspek yang kita lihat. Pertama, melihat keprofesionalan tapak dan profil penjual, respon dan tanggapan, ya, bagaimana mereka tertarik dengan produk yang kita jual, latar belakang dan riwayat dari penjual dalam melakukan penjualan produknya,
variasi cara transaksi dan pembayaran yang dilakukan, fitur-fiturnya seperti apa, ya satunya seperti mungkin menyediakan jasa pay later dan sebagainya, tapi mungkin di sini ada kita perlu berhati-hati gitu ya untuk melakukan transaksi seperti ini. Kemudian testimonial atau komentar pelanggan sebelumnya yang bisa menjadi nilai plus bagi sebuah. Terus yang keenam, verified member. Nah, ini penting sekali ya untuk anggota yang memang memiliki ulas ya untuk memiliki track record yang bagus. Biasanya dia ibaratnya dikategorikan sebagai penjual yang terbaik ya, makanya dikasih apa namanya tanda khusus. Oh, kalau ini adalah premium ya, penjual premium yang sudah pasti terjamin barang-barang yang dijualnya. Nah, gitu. Kemudian 7, dukungan dari pihak lain, patokan harga juga harus make sense gitu ya, tidak di-markup atau tidak dikurangi, dan tidak masuk dalam blacklist ataupun tidak masuk dalam kategori ibaratnya pengguna gelap gitu. Kalau di BI itu ada datanya sebenarnya di Bank Indonesia ya. Kalau kalian misalkan awal gitu ya, sudah melakukan hal yang tidak baik gitu ya, sehingga tercemar dan sudah terdaftar namanya masuk dalam kategori blacklist di BI, itu kalian udah susah. Mau melakukan pinjaman susah, mau transaksi susah karena udah di blacklist di BI. Nah, itu perlu kalian pelajari. Apalagi di BI juga ada data know your customer, KNY, KN ya KNC gitu ya. Know your customer, KYC, know your customer. Jadi di situ ada apakah customer-nya masuk kategori teroris lah, masuk kategori orang yang dicari dan sebagainya, itu ada daftarnya di BI ada. Dan itu bisa kita lihat dan terhubung juga datanya di secara internasional ada gitu ya. Makanya kalau yang sudah masuk kategori blacklist di BI, mungkin kalau di BI masih bisa bersihkan namanya gitu ya. Tapi kalau udah kategori internasional itu udah susah kemana-mana. Kalian mau kerja di luar negeri ya susah. Misalkan kalian mau ibadah umroh gitu ya, atau mau ke Yerusalem gitu ya, itu susah kalau misalkan track record-nya buruk gitu ya. Lupa saya namanya. Ada sih di situ ada namanya PEPLIST ya. Jadi PEPLIST itu dia menginformasikan orang-orang yang punya track record buruk termasuk teroris. Nah, itu kan bisa dilihat. Oke, kemudian teknologi utama pendukung masyarakat online. Di sini ada CRM. Apa sih CRM? CRM merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua pelanggan demi maksimalkan kesetiaan pelanggan. Ukuran customer CRM ini terbagi menjadi 3. Hal yang itu adalah infrastruktur, pengetahuan SDM, dan arsitektur bisnis. Lihat dari referensi artikel Sunyoto tahun 2013. Kemudian teknologi pendukungannya masyarakat media sosial ya juga penting antara dua ini gitu ya. Jadi CRM dan pemasaran media sosial. Branding. Branding juga merupakan strategi di mana merek bukan hanya sekedar logo atau tagline, melainkan image atau persepsi seorang tentang produk atau perusahaan. Makanya ada beberapa perusahaan itu ya, ingin mengubah branding, itu mereka harus menggelontorkan dana
miliar atau triliunan rupiah atau mungkin jutaan dolar gitu ya dan sebagainya. Itu kenapa? Mengubah konsep, mengubah apa namanya image perusahaan itu nggak segampang itu. Perlu ada pertimbangan dan di mana ketika kita mengubah image, branding itu bisa berdampak kepada pasar, ya, pada produk yang kita pasarkan. Nah, langkah-langkah ada beberapa langkah yang penting gitu ya, saya baca di artikel itu ada banyak gitu ya, step by step-nya untuk, mengubah branding ya, mengenai produk kita. Ini baru branding ya. Nah, misalkan perusahaan dia memiliki satu branding, dia memiliki banyak jenis, itu juga, mereka punya punya strategi juga yang cukup ketat gitu ya. Nah, ada beberapa, apa namanya, tahapan atau mungkin ada beberapa, hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun dan mempertahankan kesuksesan branding. Pertama dari penggunaan logo, desainnya, kemudian, citra dari logo tersebut bagaimana, apakah berdampak pada sosial, masyarakat, dan sebagainya, itu penting sekali. Yang kedua, target pasar yang tepat. Nah, itu dia bilang, merubah branding itu bukan merubah sesuatu segampang itu gitu ya. Perlu kita perlihatkan seperti apa pangsa pasar yang tepat untuk produk yang kita ubah brandingnya. Kemudian konsistensi dalam tujuan yang terdapat pada merek yang kita pasarkan, baik secara online atau offline. Kemudian selalu menjaga kualitas. Kenapa? Branding itu melekat pada produk. Contohnya misalkan kalau kita beli air gitu ya. Karena kita tahu branding Aqua gitu ya. Jadi apapun airnya kita pasti bilangnya Aqua apa satu, padahal sebenarnya yang dibeli adalah Fit. Nah itu penting. Sehingga sampai begitu kenal oleh masyarakat gitu ya. Sehingga ketika orang membeli air mineral, itu mereka menyebut branding, bukan menyebut air mineralnya. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Pembahasan mengenai strategi pemasaran menggunakan e-commerce. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp group. Ada pertanyaan? Stop dulu ya.